Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pizarro Raka Al-Kausar Jasin Hirsan Putra yang bernim 0301521038, kelas MJ21A, ujian akhir semester 2 Manajemen dalam Perspektif Islam. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen dalam perspektif Islam. Soal yang pertama adalah, seandainya saudara adalah seorang konsultan yang menggunakan pendekatan perspektif Islam untuk meningkatkan atau menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba, koordinasi apa dan bagaimana yang seharusnya dia lakukan? Mengapa koordinasi penting untuk dilaksanakan? Jawaban saya adalah, menurut saya adanya koordinasi itu penting karena dilaksanakan definisi pada koordinasi sendiri, yaitu tindakan oleh seseorang manajer untuk mengusahakan upaya guna persetujuan antar tugas pada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang satu dengan bagian tugas masing-masing tersebut. Dengan adanya koordinasi ini, suatu usaha bisa diarahkan pada persetujuan kerja antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga bisa diharapkan tidak akan adanya terjadi silang menyilang tidak karuan, ketidakpastian, serta tidak mengulang kedua kalinya pada pekerjaan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita dengan adanya sistem ini dalam pekerjaan kita bisa bekerja, merasakan kenyamanan dan kefokusan bekerja untuk mencapai sebuah target yang kita kejar. Pada perusahaan ini, keharmonisan dalam lingkungan pekerja menjadikan segala aktivitas terasa nyaman, damai, dan kelancaran pada pekerjaan tersebut. Soal yang kedua adalah, salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan adalah komunikasi. Banyak kegagalan koordinasi disebabkan oleh komunikasi. Coba jelaskan tentang komunikasi yang efektif itu yang bagaimana? Kendala apa saja yang terdapat dalam komunikasi tersebut? Jawabannya adalah, menurut saya komunikasi efektif terjadi apabila ada pesan yang diberitahukan pada bagian komunikator dapat diterima dengan baik sehingga tidak ada terjadi kesalahan pada persepsi satu sama lain. Contohnya, seperti kendala komunikasi pada hambatan personal merupakan hambatan yang berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang yang sedang melakukan komunikasi. Seperti ada seseorang yang ingin mencoba berkomunikasi dengan orang yang pemalu, maka seseorang tersebut harus memiliki inisiatif, sensitivitas tinggi untuk bisa memecahkan kode dari orang pemalu tersebut. Kemudian juga pada pekerjaan kita harus mempersiapkan diri kita, nyali kita, dan percaya kepada diri sendiri. Jangan merasa sungkan apalagi malu-malu. Jika ingin mengungkap pendapat, ungkapkanlah, karena kunci keberhasilan pada perusahaan atau pekerjaan yaitu komunikasi dan kerja keras. Hasil kreatif kita antar atasan dengan karyawannya. Aktif dalam berkomunikasi bukan berarti harus di dalam bidang pekerjaan saja, melainkan aktif dimanapun tidak masalah. Tetapi kita aktif berkomunikasi bukan sembarangan asal mengeluarkan
berpendapat seenaknya mungkin, dan ternyata pendapat itu atau yang kita utarakan itu ucapan yang tidak mengenakan hati orang lain. Untuk itu kita boleh berpendapat asalkan dipikir-pikir lagi. Dalam berpendapat kita ucapan itu harus memahami perasaan kita dengan orang lain. Jadi ketika kita mengutarakan pendapat orang lain tersebut tidak merasakan keganjelan dalam ucapan pendapat dari diri kita ini, berhati-hatilah dalam mengucapkan pendapat dan berhati-hatilah dalam mengucapkan kalimat agar orang yang di sekitar kita selalu merasakan kenyamanan pada diri kita. Soal yang ketiga adalah untuk meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, apakah perusahaan perlu memerlukan atau melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi, alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan, kendala apa yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Jawabannya adalah menurut saya perlu, karena dengan adanya motivasi pada pekerjaan dapat meningkatkan efektivitas kerja. Kegunaan dalam meningkatkan efektivitas kerja para pegawai untuk tercapai prestasi yang optimal. Memberikan motivasi kerja pada pegawai sebaik mungkin. Tujuan yang diharapkan oleh perusahaan pada para pegawai seperti meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Jenisnya seperti motivasi intrinsik, alat yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individunya sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kendala yang dihadapi dalam memberikan motivasi yaitu untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat, sulit karena keinginan setiap individunya masing-masing dan manajer sulit untuk mengetahui motivasi kerja setiap individu karyawannya. Dalam pekerjaan, atasan dan manajer harus mengerti dengan lingkungan karyawannya, kemampuan pada karyawannya, kekurangan pada karyawannya, serta kepribadian karyawannya. Kepribadian karyawannya seperti apa. Untuk itu atasan atau sering dibilang pemimpinnya harus melengkapi dan memperbaiki apa saja yang masih banyak kekurangan di dalam karyawan tersebut. Dengan adanya motivasi dan dorongan support dari atasan dan manajernya, karyawan tersebut pasti merasakan semangat dalam melakukan pekerjaannya. Nomor 4 adalah, menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut? Persyaratan apa saja yang diperlukan oleh seseorang pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya? Jelaskan perbedaan antara pemimpin dan manajer. Jawabannya adalah, menurut saya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan ini yaitu perbanyak komunikasi dan perhatian antar manajer dan karyawannya. Mengapa komunikasi sangat penting dalam menjalankan setiap di bidang pekerjaan? Itu beralasan karena kita bisa tahu pendapat dari masing-masing setiap antar pemimpin dengan manajer. Yang kemudian jika sekiranya sudah sama-sama setuju dengan antar pendapat, disitulah kesepakatan sah untuk dilakukan dalam kerjaan, dan
harus saling support satu sama lain agar berjalan dengan lancar. Kemudian perbedaan antara pemimpin dan dengan manajer itu, kalau pemimpin yaitu biasanya pemimpin ini orang yang berani mengambil segala resiko yang bakal ada nantinya di perusahaan yang dilakukan. Sedangkan manajer, ia akan fokus dalam mengontrol perusahaan yang dilakukan, dalam mengontrol resikonya. Biasanya pemimpin ini dia sudah menyiapkan segala, entah kedepannya perusahaan ini dia bakal terjadi adanya masalah dan kerugian yang dibilang cukup banyak. Jelas pasti ada, tapi terjadinya dalam perusahaan tersebut dia tidak terlalu begitu kaget dan sepenuhnya menyalahkan manajer dan karyawan, karena sudah memikirkan jalan keluar yang gimana caranya masalah yang ada di proyek ini kelar dengan cara apapun yang sudah dipikirkan sebelumnya, sebelum terjadinya proyek kerja yang sedang dilakukan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.